Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita tuntaskan bab thaharah juga salat di kajian atau dalam hadis kitab Bulughul Maram. Kita masuk ke tentang hadis yang berkaitan tentang jenazah atau janais. Hadis ke-424 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abi Hurairah, dia berkata bahwa berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah zikra, mengingat hazimil ladzat, sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Selalu para ulama meletakkan bab jenazah membahas dulu tentang mengingat mati. Karena memang betulnya kalau dalam kitab janais itu yang dibahas memandikan, mengkafani, mengkafankan, mensolatkan, lalu menguburkan. 4 itu yang dibahas. Cuman ada pembahasan sebelum ke situ, yaitu mengingat kematian. Nah, pasti dibahas oleh dalam fikih, juga dalam kitab-kitab hadis dibahas seperti itu. Mengingat mati itu adalah merenung bahwa kita suatu saat tidak abadi, bahwa suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengingat mati itu membuat kita selalu mengingat kepada akhirat. 13 tahun Nabi di Mekah itu belum ada solat berjamaah, belum ada solat 5 waktu. Terakhir sebelum mau hijrah baru peristiwa Isra dan Mi'raj, di situ baru ada perintah solat. Tapi 12 tahun lebih itu Nabi fokus untuk sahabat itu iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, salah satunya yang membuat kita itu ingat hari akhir adalah ketika kita mengingat yang namanya mati itu. Maka perbanyaklah mengingat. Salah satunya memang untuk mengingat mati itu mengunjungi orang sakit, lalu berziarah kubur, itu salah satu mengingat mati itu. Kata Nabi, fazuru, ziarahlah ke kalian, karena itu bisa mengingatkan kalian akan kematian. Baik, hadis yang berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut yudhurrin yanzilu bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kantil hayah khairun li wa tawaffani idza kantil wafa khairun li. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya ini adab sakit. Setelah mengingat mati, masuk hadis berikutnya tentang adab kita yang sakit. Kata Nabi, ini barang siapa yang sakitnya sangat menyakitkan sehingga itu membuat dia tidak tahan. Kata Nabi, la yatamannayanna. Janganlah kalian berangan-angan al-mauta, untuk mati. Lidurrin, karena sebab penyakit atau sesuatu yang zilubihi, yang mengenainya. Jadi kalau orang sakit, dia sudah nggak tahan lagi dengan sakitnya, nggak boleh baginya untuk nggak tahan saya nih, lebih baik saya mau mati aja, nggak boleh. Tapi kata Nabi, fa in kana la budda mutamanniyan, kalau memang harus udah nggak tahan lagi dengan penyakit yang menimpa itu, udah nggak tahan lagi, maka falyaqul, ucapkan, Allahumma ya Allah ahyini, hidupkan saya. Maksudnya teruskan saya hidup. Maka natil haya khairun li, kalau memang hidup lebih baik bagi saya. Wa tawaffani, wafatkanlah saya. In kanatil wafa khairun li, kalau wafat itu, mati itu lebih baik bagi saya. Ini dibolehkan. Ini doa orang yang putus asa dengan penyakitnya.
Makanya kalau misalnya, sampai benar mau mati aja rasanya, kapan saya ini mati? Itu nggak boleh. Itu namanya tamanni lah, tamanni al-maut, berangan-angan untuk mati. Itu tidak dibolehkan. Tetapi kalau udah nggak tahan lagi, ucapkan saja dengan ucapan tadi itu. Ya Allah, kalau hidup lebih baik bagi saya, teruskan saya hidup. Kalau ternyata mati lebih baik, matikanlah saja saya. Tapi ada kata ulama, boleh berangan-angan mati itu kalau karena nggak tahan dengan fitnah dunia. Karena dalam hadis Bukhari, Nabi pernah katakan tidak akan datang hari kiamat sampai orang-orang soleh itu mendatangi kuburan kemudian mengatakan, la ya laitani kuntu makanahu, ya Allah seandainya saya di kuburan ini aja lebih baik. Itu boleh. Kenapa? Bukan karena sakit, tapi karena fitnah yang luar biasa di dunia ini. Fitnah kan di dunia ini kan luar biasa. Dia nggak tahan karena agamanya juga tidak, dia nggak bisa menjalankan agamanya dengan baik, atau godaan sekitarnya cukup berat, sehingga dia mengatakan, ya Allah seandainya aku berada di kuburan ini. Itu boleh, bukan karena sakit. Seperti di Al-Quran itu Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi itu kan tidur 300 tahun kalau hitungan Masehi, wazdadu tis'ah 309 tahun kalau hitungan Hijriyah. Ada Hijriyah belum ada tuh. Maksudnya hitungan apa tuh? Hitungan Qamar, hitungan bulan. Itu kan mereka tidur 300 tahun. Dan mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka itu tidurnya ratusan tahun. Ketika bangun, kita tidur lama nggak nih? Kita mungkin tidur 1 hari atau setengah hari. Ini kan Ashabul Kahfi ini orang yang lari dari penguasa zalim. Dia dai, seorang juru dakwah yang lari mau dibunuh oleh penguasa zalim, sehingga mereka bersembunyi di goa. Goa kan di Yordania tuh, di Syam, di Yordania, sembunyi di situ. Terus Allah buat mereka tidur itu 300 tahun. Wa nuqallibum dzatal yamini wa dzatal shimal, supaya enggak hancur badannya, kata Allah, badannya kami bolak-balik. Tidur tuh dibolak-balik badannya. Tidurnya gini aja bisa patah itu badannya, dibolak-balik. Mereka enggak sadar tuh. Sampai 300 tahun Pak, bayangkan. Nah, begitu bangun, berapa lama kita di sini? Ada yang katakan mungkin 1 hari atau 1 hari setengah atau setengah hari. Maka ada yang mengatakan jangan dulu, kita jangan keluar dulu, siapa tahu raja zalim itu masih ada. Padahal udah mati Pak, itu udah 300 tahun, udah ganti penguasa yang soleh pada saat itu. Mereka nggak sadar, udah ganti penguasa yang soleh. Maka fa'asu biwarikum, coba gini aja, kau salah satunya pergi wal yatalattaf, pelan-pelan, wala yusyirunna bikum ahada, jangan ada yang tahu ya. Nah, kan lapar itu 300 tahun nggak makan tapi nggak sadar. Nah ini uang dulu kayak logam gitu, pakai dinar dirham, tolong kau belanja sana. Berangkat ini satu orang sembunyi-sembunyi belanja, dia beli ke toko. Gitu tokonya lihat uangnya, ini uang lama ini uang 300 tahun yang lalu ini. Nah, ketahuan akhirnya mereka itu bahwa mereka itu adalah dulu juru dakwah yang dicari-cari orang 300 tahun nggak ketemu, ternyata masih hidup. Bayangkan Pak, hebohnya itu. Kalau seandainya di kita tuh heboh, ada orang yang hilang 300 tahun tapi akhirnya ketemu lagi, itu bagaimana hebohnya? Pasti dijadikan guru Pak, jadikan tempat berobat. Di Indonesia ini mati suri aja udah hebat Pak, jadi dukun. Ada dukun hebat saya di Kalimantan, banyak pasiennya. Saya bilang apa hebatnya dia? Pernah mati suri Ustaz. Oh gitu. Jadi dia pernah ngaku mati suri, udah ketemu malaikat muka nakir, jadi hidup kembali. Nah, itu bayangkan, cuman mati suri orang udah hebohnya luar biasa. Ini Ashabul Kahfi 300 tahun hidup, maksudnya nyata masih hidup. Ramai orang datang ke gua itu semua Pak. Baru kelihatan, oh iya, kakek kami bercerita dulu. Ini nih, akhirnya mereka itu mau disembah. Nah, karena takut kan fitnah ini. Jadi fitnah mereka ini.
Orang datang, wah jadi takzim, jadi mengagungkan, terlalu sangat kuat mengagungkannya. Takut mereka nih, takut mereka ini dikultuskan, maka mereka semuanya akhirnya minta mati kepada Allah SWT. Ya Allah, matikan sajalah kami. Akhirnya wafat itu mereka langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh itu, bukan karena sakit, tapi karena takut fitnah. Juga banyak beberapa ulama itu yang wafat muda, usia berapa tahun, banyak sehat-sehat, tahu-tahu meninggal. Itu banyak kalau kita katakan kepada orang-orang alim, itu beliau minta meninggal sendiri. Kenapa? Nggak tahan dengan fitnah dunia ini gitu. Kan fitnah luar biasa Pak sekarang. Kalau yang namanya ghibah itu nggak bisa kita hindari sekarang. Nggak bisa kita hindari ghibah, susah kita. TV kita matikan nih, ini fitnah terbesar nih HP ini, bisa lihat fitnah, susah sekarang itu. Maka banyak orang-orang yang nggak tahan, kata Nabi di akhir zaman itu mengatakan, ya Allah, seandainya aku berada di kuburan ini aku lebih bahagia. Nah itu boleh minta mati karena fitnah, tapi kalau karena sakit tidak boleh. Hukumnya berarti tidak sabar kepada takdir Allah, haram. Padahal sebetulnya fitnah juga takdir itu ya. Tapi itu boleh karena memang dia merasa dirinya daripada saya kena fitnah tidak sanggup, maka minta diwafatkan. Tapi kalau mengeluh bagaimana? Mengeluh boleh. Mengeluh maksudnya mengatakan aduh, itu boleh. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi menyebutkan dalam hadis Bukhari kalau nggak salah, Nabi pernah mengeluh dengan sakitnya. Ya Nabi itu sakit wafat itu bukan karena diracun ya Pak, itu salah itu membenarkan orang-orang Nasrani, karena orang Nasrani menganggap bahwa Nabi akhir zaman itu menurut mereka matinya diracun. Nggak benar itu, Nabi meninggal tidak racun. Nabi meninggal itu panas, bukan kena racun. Karena Nabi makan daging kambing yang ditaruh orang Yahudi racun itu jauh sebelum beliau wafat. Beliau wafat itu pulang haji Nabi itu wafat. Karena haji pada saat Al-Hajjul Akbar di Arafah kan hari Jumat. Nah, Nabi itu kan habis haji itu baru sakit. Itu sakitnya sakit panas, bukan karena terkena racun. Apapun yang mengatakan Nabi Muhammad wafat terkena racun itu hanya akal bulus orang supaya membenarkan isi ajaran dari Yahudi, dari kitab-kitab Nasrani, perjanjian Nasrani yang menganggap bahwa Nabi akhir zaman itu wafatnya karena kena racun gitu. Nabi palsu, mereka bilang Nabi palsu itu ciri-cirinya adalah kalau wafatnya kena racun. Nggak ada itu. Nabi kena panas. Nah Nabi pernah sakit panas itu, terus Nabi katakan kalau itu kalau bahasa kita ini aduh. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, kau seorang Nabi pun mengeluh dengan sakitmu, kata sahabat. Itu ya Pak, sahabat tuh orangnya terus terang gitu. Sahabat itu orangnya kadang-kadang nggak pakai basa-basi, langsungnya nembak gitu. Ya Rasulullah, kau ini kan Nabi, kok ngeluh dengan sakit gitu. Itu saking sahabat tuh terus terang aja gitu. Nabi dulu waktu anaknya Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Kata sahabat, bayangkan Pak sahabat itu, ya Rasulullah, kok nangis juga? Kau kan Nabi. Bayangkan tuh, sangat hebat itu. Tapi Nabi punya jawaban. Kata Nabi gini, waktu ditanya ketika beliau megang kepalanya, kata biasa, aduh, kalau sakit, kalau kita bilang gitu. Terus ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kau mengeluh juga? Kata Nabi, seorang Nabi itu kalau kena penyakit 2 kali lipat sakitnya dari manusia biasa. Itu Pak, gak enaknya jadi Nabi itu. Nabi itu memang jamin masuk surga, maksum, pahalanya luar biasa. Tapi kata Rasulullah, seorang Nabi itu apabila diberi penyakit oleh Allah, dia akan merasakan 2 kali lipat sakitnya dari manusia biasa. Makanya aku sakit sekali, kata Rasul. Tapi lidah Nabi nggak pernah bilang, aduh sialan atau kurang ajar, enggak. Cuma bilang aduh. Dan itu ulama mengatakan kalau kita sakit, aduh sakit ya Allah, sakit, itu boleh hukumnya. Itu hukumnya tidak ada masalah. Sama Nabi ketika anaknya Ibrahim meninggal tuh Nabi nangis. Kata sahabat, kau kan Nabi ya Rasulullah, kau nangis juga. Kata Nabi, aku nangis ini kasih sayang, kata Nabi. Air mata yang keluar ini kasih sayang, bukan air mata menolak takdir, tapi kasih sayang. Yang penting lidah kita
tidak mengucapkan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang penting gitu. Makanya kalau merasa sakit silahkan, tapi jangan berangan-angan untuk mati. Kalau nggak tahan lagi ya baca doa tadi, ya Allah hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi saya, wafatkan aku kalau wafat lebih baik dari saya. Baik, itu tentang adab-adab tentang sakit. Makanya Pak, kalau ada orang sakit, ulama itu bahkan saking inginnya mengingat mati, ada orang yang sakit mata aja dia datang. Sakit romat itu penyakit di Arab yang mata bengkak itu. Itu kan nggak terlalu parah sebetulnya, hanya mata saja. Itu datang ulama. Kenapa? Saya ingin mendapatkan pahala mengingat akhirat. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang mengunjungi orang sakit di pagi hari, dia diistighfari oleh malaikat 700 malaikat mengistighfarkannya sampai sore. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di sore hari, malaikat 700 malaikat beristighfar sampai pagi. Maka nggak harus sakit parah, sakit apapun. Dan sekarang kita nggak tahu kan Pak, zaman sekarang sakit sedikit parah pun kadang-kadang bisa menyampaikan kita kepada kematian. Baik, adab sakit sudah kita jelaskan. Sekarang berikutnya hadis yang ke-426. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yamutu bi araqil jabin. Dari Buraidah dia mengatakan bahwa orang beriman itu mati dengan peluh di dahi. Ini kita sudah masuk ke tahap kematian. Dalam hadis riwayat 3 imam ini dan Ibnu Hibban, ciri husnul khotimah itu adalah apabila ketika wafat ada keringat di dahinya. Nah, itu ciri orang meninggal yang baik itu. Keringat bukan keringat panas ya Pak. Keringat memang ketika nazak itu ketika nyawa dicabut itu kan semua badan tuh tegang gitu. Nah, ketika dia wafat ada keringat peluh di sininya, di dahinya. Itu ciri khas bahwa wafatnya itu adalah dalam keadaan husnul khotimah. Terus kalau ciri-ciri sul khotimah apa? Setahu saya nggak ada dalam hadis ciri-ciri sul khotimah itu. Ada yang bilang matanya mendelik, enggak Pak. Ada sahabat Nabi meninggal matanya mendelik. Itu Abu Salamah. Setelah ini hadisnya. Nah, jadi yang bisa kita ketahui bahwa ciri husnul khotimah itu ada peluh di dahinya. Sehingga kalau kita mendapati orang yang seperti itu, ceritakan Pak. Kita misalnya menghadiri orang yang sedang wafat itu, lalu ketika wafat kita lihat ada keringat di dahinya, kita ceritakan itu sama orang. Alhamdulillah saya lihat sendiri ada keringat di dahinya. Nah, itu insya Allah sebagai saksi kita bahwa wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW laqinu mautakum la ilaha illallah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, Nabi mengatakan, talkinkan orang yang akan wafat di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini kalau sudah nazak itu, kalau dalam kitab fikih disebutkan, kalau misalnya dia sakitnya itu masih ada harapan, sembuhkan. Doakan untuk kesembuhan. Ini adab mengunjungi orang sakit. Kalau sakitnya itu masih ada harapan kesembuhan, doakan syafaqallah, Allah yashfik Allah, atau Allahumma rabban nas hadhih bil ba'as ishfi anta syafi la syifa illa syifau, atau kalimat pendek semoga lekas sembuh. Tapi kalau nggak ada harapan ini, penyakitnya itu sudah tidak ada harapan dan dia akan meninggal. Kalau kita mendapatkan situasi seperti itu, udah kata dokter udah dipasang-pasang alat lah, ini udah tinggal mau meninggal, atau gagal ginjal udah nggak bisa lagi. Saya pernah mendengar gitu ya Pak, kalau sudah gagal ginjal itu kan udah tinggal nunggu aja, itu udah timpus itu udah nggak masuk lagi. Atau pernah juga saudara saya itu kata dokter, wah ini udah nggak bisa apa-apa, kasih aja apapun yang dia mau. Atau sudah dibawa ke rumah, sudah goibubah itu udah nggak ingat apa-apa lagi. Ya, ini sudah yakin dia ini akan wafat. Apa yang kita lakukan? Pertama, hadapkan dia ke kiblat. Kalau bisa dadanya miring kanan, hadapkan ke kiblat seperti dia sholat dalam keadaan berbaring. Kalau nggak bisa juga, malah sesak napasnya, maka kakinya itu ngadapkan ke kiblat, kepalanya dikasih bantal. Nah, apa yang kita lakukan? 2.
Pertama, bikin dia itu siap menerima kematian dengan mengajari dia itu husnudzon, prasangka baik kepada Allah. La ilaha illallah. Pertama, sampaikan, sudah, jangan takut, Allah pasti menerima engkau. Engkau ini orang baik, engkau ini umat Nabi Muhammad. Nah, itu dibikin dia itu husnudzon sama Allah. Karena dalam hadis, barang siapa yang senang bertemu sama Allah, Allah senang bertemu dengannya. Tapi barang siapa yang enggak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Jadi dibikin dia itu siap menghadapi kematian, dan dia itu pasrah, dia itu senang bertemu dengan Allah. Maka sebutkan, tenang, Allah akan memberikan tempat yang terbaik bagi engkau. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu kebaikannya, sebutkan kebaikannya. Insya Allah dengan demikian dia menjadi optimis, semangat, dan dia siap menerima kematian. Itu satu. Nah, yang kedua, ditalkinkan la ilaha illallah. Kalau dia umat Islam, kalau dia orang Muslim, nggak usah asyhadu alla illallah, nggak usah, dan nggak usah pakai Muhammadur Rasulullah. Karena memang Nabi katakan man kana akhiru kalamihi, itu untuk orang Islam itu. Man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah. Nabi nggak bilang Muhammadur Rasulullah. Nah, itu cukup mentalkinkan orang wafat itu dalam hadis ini, la ilaha illallah, nggak ada Muhammadnya, nggak usah. Kecuali kalau dia non Muslim. Kita mendapati orang non Muslim sedang sakratul maut. Nah, kita syahadatkan kalau bisa asyhadu alla ilaha illallah. Kalau dia nggak bisa bilang asyhadu alla ilaha illallah, pakai terjemahannya bahasa Indonesia. Dia sebutkan, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Dia ucapkan itu wafat dalam keadaan yang luar biasa baiknya. Tapi kalau dia orang Muslim, sebutkan la ilaha illallah. Jangan ngotot. Kalau dalam fikih ghairu mulih, jangan dipaksa. La ilallah, la ilallah, ayo la ilallah. Jangan, pelan-pelan. Karena orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut dan dia siap menerima kematian, itu agak sensitif itu. Nah, takut dia marah. La ilallah, ayo cepat kamu mati, la ilallah, misalnya gitu. Terus enggak katanya. Enggak. Kalau dia bilang enggak, ada meninggal, kan dosa Pak kita itu. Makanya pastikan keadaannya. Mesti sanggup enggak. Dan dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah jangan sebutkan uzkur, enggak usah. Enggak usah bilang ayo sebutkan la ilallah, enggak usah. Langsung aja ke telinganya, la ilaha illallah. Langsung aja, jangan ayo sebutkan, enggak usah. Nanti dia bilang but gitu. nyebut but akhirnya. Makanya langsung aja la ilaha illallah. Diam sebentar, kasih dia jeda. La ilaha illallah, kasih dia jeda. Nah, kalau dia mengucapkan itu alhamdulillah, berarti akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang Nabi katakan dalam hadis riwayat Muslim. Talkinkan orang yang wafat di antara kalian, yang akan wafat ini ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau talkin di kubur itu masalah lain. Itu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau mentalkinkan orang yang mau meninggal, itu sepakat sunnah. Nah, baik. Kemudian kalau sudah ditalkinkan juga dia masih belum bisa, udah mungkin keluh lidahnya, dan untuk memudahkan dia wafat itu kita membaca Yasin. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang akan wafat di antara kalian surat Yasin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Ini untuk mempermudah sakratul mautnya. Kita bacakan Yasin di sisinya supaya mempermudah sehingga dia itu wafat dalam keadaan tenang. Kadang-kadang yang roh itu sulit keluar tergantung amal ibadah kita itu. Makanya orang ada yang sakit, ada yang nggak mati-mati lama, udah lama gitu. Nah, itu kalau dibacakan surat Yasin ini mempermudah. Kalau orang mukmin meninggal itu, kalau kata ulama, saking mudahnya seperti orang mencabut rambut di atas tepung, set cepat.
Bahkan kadang-kadang ruhnya itu keluar sendiri, karena sebelum meninggal itu ditunjukkan tempatnya di akhirat. Jadi ketika orang yang soleh itu ketika meninggal ditampakkan, nih loh, kalau kata malaikat, nih tempatmu di surga nih. Nah, sehingga dia pengen mati cepat, sehingga rohnya itu keluar menyambut tempatnya itu, saking senangnya. Kalau di Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridha, mardiyatan, diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke hamba-hambaku yang soleh, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Kita hendaknya gitu Pak, meninggal itu kita minta kepada Allah, kalau kita meninggal itu supaya senang meninggal itu apa? Ditunjukkan tempat kita. Ini loh tempatmu nih. Nah, itu kan semangat. Sehingga jiwa kita meninggal itu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Bukan keadaan, aduh kalau saya mati nih, apa yang kau makan ini? Nah, itu takut seperti itu. Kecuali para nabi. Kalau para nabi itu kalau meninggal dia takut anaknya nyembah apa gitu. Ketika Nabi Yakub, idh hadara Yaqubul mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Itu Nabi Yakub ketika akan wafat ditanya, kalau aku meninggal nih kalian masih nyembah Allah enggak? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nih kalau aku sudah meninggal ini? Nah, itu kekhawatiran bukan dunia, tapi kekhawatirannya adalah kalian masih istiqomah enggak dengan agama Islam ini, ya, gitu. Nah, makanya kalau ditunjukkan tempat kita di surga itu insyaallah meninggal itu dalam keadaan kita itu ridho. Jadi bukan yang kita cari itu sebetulnya bukan menghindar dari kematian. Kematian itu nggak mungkin dihindari, pasti ada. Cuman bagaimana kita itu siap. Dan ketika kematian itu datang, kita udah rodi, kita udah senang, kita udah siap. Nah, gitu kan banyak. Kalau kita lihat orang-orang itu yang wafatnya seperti itu. Jadi bacakan surat Yasin. Kalau kita yakin, wah ini udah nggak bisa sembuh lagi nih, bacakan surat Yasin supaya mempermudah rohnya keluar. Baik. Nah, kalau meninggal lalu matanya mendelik. Nah, itu terjadi Pak di masa Nabi. Sahabat yang meninggal matanya mendelik. Nah, itu juga jadi omongan dulu. Gitu. Siapa itu sahabat yang meninggal matanya mendelik? Sahabat yang hijrah bersama kaum muhajirin. Dia hijrah dulu dari Nabi. Dia duluan. Karena Nabi kan hijrahnya belakangan. Nah, dia hijrah dengan istrinya. Siapa namanya? Namanya Abu Salamah. Karena punya anak namanya Salamah, sehingga dia disebut Abu Salamah. Istrinya namanya disebutnya Ummu Salamah, ibunya Salamah. Ini suami istri ini luar biasa taatnya kepada Allah dan hijrah sebelum Nabi. Nah, sampai di Madinah, kemudian akhirnya Nabi nyusul datang. Setelah berapa lama tinggal di Madinah, sakit Abu Salamah ini. Setelah sakit, kemudian beliau meninggal. Ketika meninggal, matanya terbuka. Nah, itu heboh. Wah, matanya mendelik gitu. Kalau di Indonesia itu, wah matinya mati penasaran. Ada aja Pak kita. Nah, Nabi datang, Nabi tahu gitu. Maka kita baca hadisnya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Nabi masuk kepada jenazah Abu Salamah. Waqad syaqqa basaruhu, dan terbuka matanya. Fa aghmadahu, Nabi tutup matanya. Ini adab berikutnya. Ketika ditalkin sudah, kemudian meninggal dunia, yang kita lakukan adalah kalau matanya masih terbuka, kita katupkan, kita tutupkan. Fa aghmadahu, Nabi tutup itu matanya Abu Salamah. Terus Nabi katakan, inna ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar. Sesungguhnya kata Nabi, ruh itu kalau dicabut oleh Allah, mata itu melihat, mengikuti ruh itu. Jadi bukan mati penasaran, tapi melihat. Ketika kita dicabut nyawa kita, kita lihat ruh kita keluar itu dari jasad kita. Nah, maka meninggalnya, kadang-kadang orang meninggal itu matanya ke atas, kadang-kadang seperti itu. Terus kata Nabi SAW, fatajjan nasun min ahli, maka menderitlah orang-orang dari keluarganya. Lalu Nabi mengatakan, janganlah kamu berdoa untuk dirimu sendiri kecuali kebaikan. Jangan bilang macam-macam ya, kata Rasulullah SAW. Katakanlah yang baik.
biar malaikat mengatakan amin. Nah, gitu. Makanya ada meninggal itu kita wajib sebutkan kebaikannya. Sehingga Nabi mewanti-wanti, Pak, janganlah memandikan jenazah salah seorang dari kalian kecuali orang yang dipercaya. Kita nyari orang yang mandikan jenazah itu harus cari orang-orang yang dipercaya. Kenapa? Jangan sampai dia menceritakan hal-hal yang buruk tentang jenazah yang dimandikannya. Dia menemukan keanehan di jenazahnya itu, jangan diceritakan. Akan cari orang yang baik itu ketika memandikan. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Sungguhnya malaikat mengaminkan apa yang telah ucapkan. Udah clear itu. Bahwa meninggal mata terbuka itu bukan ciri meninggal buruk, tapi itu memang wajar karena mengikuti ruh ketika keluar. Nah, yang kita sunnahkan adalah kita tutup matanya tersebut. Kemudian sunnah berikutnya, badannya pun karena ketika meninggal itu kan tegang, Pak, urat-urat itu. Di apa bahasa namanya talyin. Talyin itu dilemaskan, dilunakkan badannya. Bahkan kata dalam kitab fikih, kalau membutuhkan minyak, pakai minyak. Nah, kita urut, Pak, badan mayit itu yang sudah meninggal itu, badan jenazah itu biar tidak kaku. Supaya badan itu kita lemaskan badan itu. Sendi-sendinya kita pijat sehingga dia lentur kembali, dilenturkan itu. Itu salah satu sunnah kalau dia sudah wafat. Nah, bahkan kadang-kadang pakai lotion, pakai minyak itu tadhin namanya, bisa supaya kembali badan itu lemas kembali. Nah, itu membantu kita dalam ketika kita memandikan jenazahnya. Baik, apa sunnah berikutnya dari hadis riwayat Bukhari, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, mencium. Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu mendengar Nabi wafat, ya di rumah anaknya kan Aisyah, karena Aisyah kan istri Nabi dan itu adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka yang Abu Bakar Siddiq lakukan pertama kali, beliau datangi jenazah Nabi dan beliau cium dahi Nabi, terus beliau katakan tibtahayyan wa mayitan. Kau ini ya Rasulullah masih wangi, masih cakep dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan wafat. Nabi enggak berubah tuh, Pak. Ya, wafat Nabi itu enggak berubah wajahnya itu, masih seperti hidup. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka sunahkan bagi kita mengecup kening orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Bagaimana kalau menangis lalu air matanya mengenai wajah? Tidak apa-apa, cuman menjadi suatu asumsi di masyarakat kalau air mata kalau air mata itu mengenai wajah mayit itu katanya azabnya ketambah. Enggak ada itu. Itu ditolak oleh Aisyah, itu tidak ada. Tapi memang yang jelas itu adalah disunahkan untuk dicium keningnya, kemudian didoakan. Ya sudah, itu hukum-hukum ketika sudah meninggal dunia. Baik, hadis yang berikutnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda alaih. Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, ruh orang yang mati itu tergantung-gantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi untuknya. Nah, kenapa ini dimasukkan dalam jenazah, dalam hadis-hadis jenazah? Karena memang setelah jenazah itu wafat, kita harus segera melunasi hutangnya, termasuk itu. Sehingga kalau seorang meninggal itu, hartanya itu berkaitan dengan 4 macam, terikat dengan 4 macam. Ketika dia sudah wafat meninggal, maka hartanya itu dipegang, menjadi terkait dengan 4. Pertama dengan zakat. Apakah semasa hidupnya almarhum lupa bayar zakat? Lihat dulu hartanya, apakah hartanya wajib kena zakat atau tidak. Kalau enggak, ya sudah. Kalau kena, dia misalnya seorang peternak, seorang pedagang, pernah nggak bayar zakat? Nggak pernah, ya sudah, sisihkan dulu buat zakatnya kalau memang ada. Yang kedua, kalau zakat itu hutang dia dengan Allah. Nah, hutang dia dengan sesama manusia itu juga. Itu kalau kita lihat tuh, kalau bisa sebelum penguburan itu didata. Tapi kalau udah setelah penguburan ya tidak apa-apa. Maka memang
Nabi sering katakan bahwa janganlah kalian meninggal kecuali wasiat itu sudah berada di bawah bantalnya. Jadi para sahabat itu masih muda pun dia udah tulis itu catatan utangnya, wasiatnya apa, itu sudah ada di bawah bantalnya. Sehingga salah satu meninggal yang baik itu adalah kalau sudah ada persiapan, semua wasiat lengkap. Makanya ulama salaf itu takut mautul fajah, mati tiba-tiba. Itu takut ulama, Pak. Yang ditakuti ulama itu mati tiba-tiba. Gimana mati tiba-tiba ini? Belum ninggalin apa-apa, belum buat suatu apa-apa, tahu sehat, muda meninggal. Takut tuh para ulama rata-rata. Nah, makanya kedua setelah zakat, utang, ketiga adalah wasiat. Dia ada wasiat nggak untuk memberikan harta kepada orang lain? Ada, boleh diberikan dulu. Asalkan jangan melebihi 1/3 dari total harta, nggak boleh, karena itu kasihan nanti ahli warisnya. Nah, yang keempat baru perawatan jenazah. Almarhum ini berhak mendapatkan kuburan yang layak, kain kafan yang layak. Nah, baru terakhir setelah 4 ini selesai, baru itu harta warisan. Jadi jangan dihitung dulu itu harta warisan sebelum 4 ini dilewati. Zakat kalau ada, hutang sama manusia, wasiat kalau ada, tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta. Keempat, biaya perawatan jenazah. Kalau bahasa Banten itu pemulasaranan, ya Pak, pemulasaraan jenazah. Itu lengkap, harus dia dapat yang layak. Baru bicara masalah waris. Setelah itu sisanya itulah baru bicara waris. Kadang-kadang enggak, waris dulu dibahas, wasiat nanti dulu, zakatnya nanti aja dulu. Ini enggak boleh itu. Semua dikeluarkan itu, utang dibayarkan baru. Karena tergantung-gantung itu ruhnya sampai dibayarkan hutangnya. Nah, bahkan dalam hadis Nabi pernah memberi pelajaran enggak mensolati jenazah kan. Nabi datang, ya Rasulullah dia wafat, terus ada hutang enggak dia? Ada hutang ya Rasulullah. Oh ya udah, kalian solatkan, saya tidak. Saya enggak mau solatkan. Kalian silakan kalian solatkan. Saya tidak, kata Nabi SAW. Jadi berkata seorang sahabat bernama Abu Qatadah, ya Rasulullah, kasihan tidak engkau solatkan. Biarlah hutangnya saya yang bayar. Kau solatkan saja. Baik, kata Nabi. Nabi solatkan akhirnya. Nah, esoknya ketemu, udah kau bayar hutangnya? Ya Allah, lupa Rasulullah. Hari ini saya bayar. Cepat ya, kata Nabi. Iya cepat. Saya bayar hari ini. Besok ketemu lagi. Udah kau bayar? Lupa Rasulullah, gitu ya. Ya, kita utang sendiri aja malas, Pak, apalagi utang kita bayar utang sendiri aja malas, apalagi bayar utang orang kan gitu. Logikanya kan kayak gitu. Nah, hari ketiga, udah kebayar belum? Baru tadi saya bayar. Kata Nabi, baru tadi kering kulitnya dari siksa. Nah, kata Nabi sampai seperti itu. Itu ngerinya kalau kita masih meninggalkan hutang. Walaupun kata ulama itu tidak semua hutang sebetulnya. Itu satu hutang yang memang sudah niat tidak bayar. Kedua, dia ada uang tapi nggak mau bayar. Itu kalau meninggal begitu tuh, kena azabnya. Tapi kalau dia hutang karena keperluan, kemudian dia ingin bayar, Allah tidak takdirkan dia mampu, nanti Allah akan gantikan, bayarkan hutangnya di akhirat itu. Itu ada hadisnya. Tapi bagi yang nggak mampu bayar hutang, kena siksa kubur, nanti pahalanya itu diambil untuk bayar hutang. Rugi, Pak. Nah, tapi kalau dia hutang niatnya memang karena kebutuhan, tapi nggak mampu sampai dia meninggal, hutangnya nanti diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang berikutnya, ini tentang memandikan. Nanti kita bahas khusus tentang memandikan jenazah. Itu yang cukup pada hari ini. Yang kita bahas adalah tentang adab-adab sakit, adab-adab mendapati orang menghadapi orang Islam akan wafat, talqin, tentang juga membacakan Yasin bagi orang yang meninggal dunia. Baik, ada suatu yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan harta tadi, yang 4 tadi, yaitu zakat. Kemudian kalau memang ada yang harus dizakatkan, kemudian juga hutang, kemudian juga wasiat, dan juga untuk biaya perawatan jenazahnya. Untuk wasiat itu
Apa bedanya wasiat? Kalau wasiat itu adalah pemberian harta kepada non waris, kepada orang yang bukan ahli waris. Maka nggak boleh kita seorang yang meninggal memberikan wasiat kepada anaknya. Misalnya kalau saya meninggal, rumah yang saya tempati ini itu untuk adik kalian yang paling kecil, itu nggak boleh. Karena ahli waris sudah mendapatkan haknya sendiri. Kalau dia adilan. Nah, wasiat yang terjadi di masa Nabi itu wasiat yang bukan buat keluarga, tapi buat orang yang di luar keluarga, yang bukan penerima waris. Misalnya kalau kita lihat, wah kalau saya meninggal ini bibi saya ini nggak dapat karena terhijab, terhalang oleh anak saya misalnya, itu boleh mendapatkan waris, mendapatkan wasiat, boleh. Tapi kalau misalnya kita ingin wasiat untuk ayah kita misalnya, ayah kita kan pasti dapat waris, karena kan 5 orang ini nggak mungkin terhalang dari waris, nggak mungkin 5 ini terhalang dari waris, pasti dapat dia. Ayah, ibu itu nggak mungkin terhalang, pasti dia dapat. Lalu anak laki-laki sama anak perempuan itu pasti dapat, itu nggak mungkin nggak. Sama pasangan, suami atau istri. Nah, jadi ketika memberikan wasiat nggak boleh ke 5 orang ini, nggak boleh. Untuk misalnya dia, wah kalau saya meninggal ini isi saya dapat 1/8 karena punya anak, kasihan isi saya ini. Terus kita kumpulkan anak kita, kalau saya meninggal, kalau bapak meninggal ya, untuk ibu kalian ini, rumah ini untuk ibu kalian, itu nggak boleh. Karena istrinya pasti dapat, meskipun cuma 1/8 kalau dengan adanya anak. Nah, bagaimana teknisnya supaya dia bisa dapat juga? Misalnya ada seseorang punya anak perempuan itu ekonominya lemah, sementara anak laki-lakinya ekonominya bagus. Terjadi Pak itu, saya pernah menangani itu. Nah, kalau dia meninggal, anaknya yang perempuan pasti dapat setengah dari anak laki-laki, karena dalam Al-Quran itu lidzakari mislu hadzil unthayain, bagi anak laki-laki atau bagi laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Nah, tentunya kalau dia meninggal, anak perempuan yang udah ekonomi yang paling rendah dapat setengah dari abang-abangnya, kakak-kakaknya yang laki-laki, kan kasihan. Nah, itu nggak boleh. Anak-anakku sekalian, karena kakak kalian yang perempuan ini kan tidak sekaya kalian, tidak semampu kalian, maka rumah ini untuk kakak kalian. Itu nggak boleh, itu menyalahi. Nah, lalu ada nggak solusi atau cara? Boleh, tapi dengan cara jangan dengan wasiat, tapi dengan cara hibah, dan dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit masih tidak dibolehkan. Kalau sakitnya itu yang udah meninggal, udah kira-kira akan meninggal, nggak boleh. Tapi segar bugar, panggil. Ini kalau bapak mau meninggal nih, kasihan kakak kalian yang perempuan ini, suaminya nggak punya pekerjaan, kalian semua mampu. Udah, hari ini bapak hibahkan rumah ini buat kakak kalian ini, boleh. Itu nggak apa-apa. Tahu? Kalian ini kalau bapak lihat sayang sekali sama istri ini. Nanti bapak meninggal, ibu kalian ini kalian tinggalkan pula. Nah, gitu misalnya. Udah, detik ini juga rumah ini bapak hadiahkan, hibah buat ibu kalian, dan bukan termasuk warisan kalau bapak meninggal. Boleh Pak. Karena itu pemberian di waktu hibah, pemberian hibah di waktu hidup. Saat itu juga terjadi pemindahan hak. Karena kalau bisa gini ya Pak, bisa aja ketika meninggal laki-laki menghibahkan sebagian haknya kepada saudara perempuan, bisa. Tapi faktanya enggak Pak. Faktanya tidak. Bisa aja sih ketika meninggal berikan dulu hak laki-laki, berikan hak perempuan, setelah itu tolong yang laki-laki dengan keredoan berikanlah, bantulah adik-adikmu yang perempuan. Itu Pak faktanya yang saya pernah lihat. Enggak. Saya pernah menangani kasus waris di
tol Pagedangan itu Pak, ada yang rumahnya kena tol Pagedangan Serpong itu Pak, yang baru itu. Jadi dapatlah miliaran. Nah, ada 5 saudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Ketika kita hitung benar-benar menerapkan Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain, saya hitung itu laki-laki 3,3 miliar. Nah, si perempuan itu 1,5-nya Pak. Berarti berapa tuh Pak? 3,3 1,6 ya? Iya, 1, gitulah Pak, 1,6. Padahal yang perempuan itu paling, maaf lah, paling hidupnya sederhana. Nah, anak yang perempuan ini protes, Ustaz maaf, ya saya beriman kepada Al-Quran. Siap, tapi Bapak lihat kondisi ibu saya ini, sakit-sakitan dan ekonominya paling lemah dibanding yang lain. Apakah ada cara lain? Saya bilang ada. Bapak nih, yang 4 orang ini kan udah dapat 2 kali lipat. Mari Pak, hibahkan, hadiahkan, sisihkan hak Bapak itu untuk ibu ini, untuk saudari Bapak ini. Baik Pak, mau berapa? 10 juta Pak. 10 juta. Ya udahlah, saya ikhlas 10 juta. Ya Allah, saya ketawa aja. Nah, itu langsung anak yang perempuan itu marah. Pak, ini nih om saya ini nggak pernah sholat. Giliran hukum waris pakai Al-Quran. Giliran hukum Islam yang berhubungan dengan duit kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Quran. Ini nggak pernah sholat Pak, subuh lewat. Dia akhirnya itu Pak, susah memang. Kalau ingin keriduan yang namanya hibah kan tergantung dia. Dia 10 juta, ya udahlah 20. Saya bilang enggak. Akhirnya saya bilang gini, baik. Kalau gitu, kalau seandainya ibu ini menuntut ke pengadilan, bisa dibagi rata. Saya bilang, benar Pak. Karena kalau misalnya dia nggak terima dengan 2/1, dia ajukan. Saya bilang kalau mau diselesaikan secara keluarga, alhamdulillah. Kalau ibu nggak terima Bu, silakan ibu ke pengadilan agama. Apa Pak keputusannya? Bagi rata. Kenapa? Pengadilan agama kita tidak lihat itu lagi. Kalaupun di pengadilan agama tetap di 2/1, kasasi di Mahkamah Agung. Kalau di Mahkamah Agung Pak, nggak lihat Al-Quran lagi Pak. Langsung ke hukum BW kita, hukum perdata asli Belanda itu, bagi rata. Nah, saya takut tuh Pak, terserah. Kalau mau diselesaikan kekeluargaan, saya bilang janganlah 10, kasihan gitu. Tapi kalau memang nggak mau, silahkan ini selesaikan jalur litigasi. Dan efeknya itu bisa bagi rata. Rata-rata seperti itu. Jangan seperti itu Pak, non muslim aja bisa dapat kok. Kan kalau dalam Islam misalnya ada anaknya murtad, tidak dapat kan? Tapi dalam Mahkamah Agung kasasi dapat. Karena yang penting anak biologis kan dapat. Seperti itu. Saya bilang seperti itu. Terserah aja. Kalau ibu tidak terima. Nah, itu fakta-fakta yang kita temukan. Bukan berarti bagaimana caranya. Dalam Islam itu ada namanya hilah. Hilah itu kita tidak keluar dari hukum Allah, tapi baik solusinya. Nah, di antara seperti itu, bagi kita yang ingin takut terjadi perselisihan, boleh itu dengan cara memberi hibah di waktu hidup sehingga aman. Bahkan ada beberapa kasus itu meninggal dia semua sudah diberi Pak anaknya itu. Ada, saya juga menemukan itu, diberikan semua. Rumahnya itu sisa untuk wasiat saja, untuk orang lain. Nah, sehingga waktu kumpul, Ustaz ini semua anak-anak saya bukan waris ya, bukan waris, hibah. Tinggal rumah saya ini Ustaz. Nah, rumah saya ini sudah saya bilang, kalau saya meninggal, jadikan tempat TPA. Tinggal nggak ada lagi waris-warisan. Itu boleh nggak sih dalam Islam? Dibolehkan, tidak ada masalah itu. Nah, itu kadang-kadang kalau sudah waris ini kadang lupa satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang ingin saya jelaskan. Kita ada waktu Pak sampai jam 6 ya Pak. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Ya. Terkait dengan ini untuk hasil usaha perdagangan, bolehkah diwaris? Jadi bermula dari perkongsian usaha, 2 orang hasil usaha. Nah, kemudian dalam hasil usaha itu dalam perjalanannya berhasil. Nah, kemudian
salah satu pemilik modal itu meninggal. Nah, kemudian dilanjutkan oleh bapak satunya yang menjalankan usahanya itu. Nah, kemudian bapaknya itu punya keturunan, kemudian diwariskan. Apakah perkongsian seperti itu bisa diwariskan? Ya. Ya, kalau pemodal diwariskan Pak langsung begitu. Anggaplah ada saham 50-50 lalu membangun, anggaplah yang satu punya 50 juta, yang satu 50 juta, kemudian berserikat dalam suatu usaha. Begitu meninggal salah satu yang berserikat itu, langsung itu modalnya, keuntungannya dipotong dengan operasional, itu menjadi harta warisan. Nah, tergantung dari anak-anak dari almarhum ini, apakah mereka ingin ngambil langsung semuanya atau tetap dijalankan. Kalau mereka ngambil langsung semuanya, kami nggak mau meneruskan usaha orang tua kami ingin balikkan modal orang tua kami dan untungnya, boleh. Yang berhak itu yang teman berserikat itu namanya syuf'ah, yang paling berhak. Misalnya ada saya dengan teman saya 100 juta, teman saya 100 juta, kita bikin toko minyak wangi. Kemudian teman saya meninggal. Nah, ahli warisnya mereka tidak ingin meneruskan, tapi mereka ingin aset keuntungan yang ada sementara ini diberikan kepada mereka. Itu saya yang berhak pertama untuk membeli sahamnya. Orang lain nggak boleh. Berarti si pemodal awal. Ya, dia berhak, namanya syuf'ah itu. Dia memiliki semua, mengakuisasi modal semuanya. Dia pertama. Tapi kalau dia nggak mampu, nggak sanggup, ada orang lain yang mau membeli, silahkan. Membeli modal tadi, saham tadi, silahkan. Lalu dia bayarkan kepada ahli warisnya. Tapi kalau tidak dibeli dan berjalan terus, itu keuntungan sama modal menjadi milik ahli warisnya. Nah, terus misalnya saat kami tidak ambil, udah kami jalani aja. Nah, berarti pemilik saham itu, berarti anak yang laki-laki yang almarhum itu mendapat 2 kali lipat keuntungan, hasil untungnya itu daripada anak yang perempuan. Nah, itu seperti itu. Dan memang harusnya itu dibagikan dulu. Begitu meninggal, hitung berapa modalnya, berapa keuntungannya. Nah, itu lalu dibagikan. Kalaupun nggak mau dibagikan, sudah dibilang Anda sekian. Terus semuanya sepakat. Ya udahlah, kita kembalikan lagi jadi modal. Sekarang kita yang menjadi pemodalnya. Nah, maka bagian mereka itu dari keuntungan sesuai dengan modal mereka masing-masing. Kalau misalnya yang diterima, misalnya dihitung 100 juta, atau gini aja lebih mudah, yang dihitung 90 juta. Misalnya anak laki-lakinya satu, anak perempuannya satu, istrinya nggak ada lah, anggap istrinya tidak ada, berarti anak laki-laki 600 juta, anak perempuan 300 juta, lalu jadikan modal lagi, maka keuntungannya itu sesuai saham besaran daripada anak-anaknya gitu. Nah, ternyata pemodalnya itu dari yang meninggal tadi 100% modalnya. Udah. Mestinya berarti kalau penyelesaian secara hukum Islam seperti apa? Ya udah itu. Jadi misalnya saya sama antum berkongsi. Nah, modalnya itu misalnya saya semua 100%. Nah, begitu saya meninggal duluan, terus aktivitas transaksi itu dijalankan oleh antum. Nah, kemudian dalam perjalanan kemudian malah antum mewariskan kepada. Wah, haram, nggak boleh. Boleh. Karena kalau modal seperti itu namanya mudharabah, Pak, bukan syarikah. Kalau syarikah itu modalnya dari dua belah pihak. Kalau satu pemodal, satu tidak membayar modal, dia hanya mengerjakan, itu namanya mudharabah. Itu namanya mudharabah. Nah, kalau mudharabah itu dia hanya sebagai seorang amil, seorang penjalan usaha. Dia hanya mendapatkan gaji atau jatah dari modal sesuai dengan kesepakatan. Begitu pemodal meninggal, habis Pak dia. Itu semua modalnya harus dikasihkan kepada
keluarga pemodal. Plus keuntungannya tentu. Plus keuntungan. Dia hanya mendapati namanya itu kalau mudharabah itu dia hanya mendapati sebagian yang disepakati. Saya misalnya punya uang 100 juta, terus tapi saya nggak punya keahlian, saya kasih ke teman saya. Nih ada 100 juta, kita jalani. Baik, berapa untungnya? Kamu 40% dari keuntungan. Itu boleh. Nah, berarti tapi kalau dia meninggal, dia balikan lagi. Dia hanya ngambil 40% daripada keuntungan. Itu namanya mudharabah. Yang nggak boleh itu gini, Pak. Ini saya kasih ya 100 juta. Terus jalankan usaha. Saya nggak mau tahu, pokoknya sebulan saya harus dapat 5 juta. Itu nggak boleh. Karena belum tahu kan keuntungannya berapa. Tapi kalau saya mendapatkan 60% dari keuntungan, engkau 40%. Itu namanya mudharabah. Nah, kalau meninggal saya itu, yaitu semua modal buat anak saya, buat keluarga saya. Si Amil putus, habis. Nggak bisa lagi meneruskan karena si pemuda sudah meninggal. Kecuali kalau ahli waris menyepakati, ya sudah, karena usaha ini sudah baik, kami juga nggak mau ngambil bagian dari kami, jalankan aja dulu. Nah, baru nanti itu keuntungan. Nah, yang misalnya disepakati 60% itu dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian mereka dalam waris, gitu Pak. Kalau enggak yang waris. Ketentuan ini dalam ini termasuk itu tadi ya, mudharabah ya. Iya, mudharabah. Dia nggak memiliki harta itu, Pak. Dia hanya dapat nisbah, margin dari keuntungan aja. Cuman itu. Begitu meninggal, putus, habis itu akad. Kecuali ahli waris menghendaki dan sepakat semuanya. Kalau ada dua ahli waris nggak mau, saya mau warisan, ya udah Pak, selesai itu. Kalau itu masuk pada ranah pengadilan, pembuktiannya berarti bukti-bukti kali ya? Iya, bukti-bukti bahwa ini pemodalnya mana, benar nggak ini uang dari dia. Kalau pengadilan mainnya bukti semua data Pak, susah. Bahkan banyak sekali kasus hibah itu nggak bisa dijalankan karena hanya mulut, hibahnya hibah mulut, tidak ada tertulis. Begitu diajukan ke pengadilan ditolak. Namanya pengadilan harus melihat bukti. Tertulis bukti. Kan ada syarat formil namanya. Kan ada material, ada formil. Nah, ada KUHP, ada KUHAP. Itu kadang-kadang mungkin materialnya oke, tapi secara formil tidak, ya ditolak itu Pak kadang-kadang. Kan dua alat bukti itu. Kesaksian bagaimana? Sayangnya di hukum kita itu, kalau dalam hukum Islam Pak, dua saksi baik, saksinya terima itu, tulisan nggak ada, tapi ada dua saksi, aman itu kalau hukum Islam. Tapi hukum kita nggak bisa. Saksi itu wal 1 dengan 100 sama, dianggapnya satu alat bukti. Jadi kalau ada 100 orang datang, kami semua bersaksi almarhum semasa hidupnya menghibahkan kepada anaknya, itu dianggap saksinya apa? Satu. Apa alat buktinya berapa? Satu. 1000 orang, satu. Kenapa? Saksi. Gitu. Hukum kita gitu Pak. Kalau hukum Islam 2, selesai. Nggak perlu alat bukti. Ada 2 yang bersaksi, lanjut. Kalau berkaitan dengan harta ya Pak, seperti itu Pak masalahnya. Jadi harus ada bukti tertulis. Entah itu kertas. Utamanya 2 saksi terus kemudian sama bukti tertulis ya. Ya, kalau di hukum kita 1 aja saksinya sama alat bukti tertulis bisa. Itu udah dianggap 2 alat bukti. Kalau Islam kan 2 saksi. Kalau kita 2 alat bukti, beda kan Pak? Nah, saksi itu baru disebut 1 alat bukti. Saksi itu di hukum kita, hukum Indonesia ini, saksi itu baru dianggap 1 alat bukti. Butuh 1 lagi. Kalau Islam enggak, 2 saksi itu sudah dianggap bisa, kecuali dalam pidana zina butuh 4. Nah, jadi gini, apa namanya, Muhammad, kalau kita itu contoh Pak, terjadi di daerah Serpong, itu kan ya Allah sedih Pak, itu ada musola, ruangan lah, rumah tuh. Itu mau digusur Pak sama tol. Nah, ahli warisnya ini, ya ini harta ya Pak, harta ini. Kata ahli warisnya sama, saya nggak usah bilang lah apa perusahaan tolnya itu, apa jasa tolnya. Tol kan nggak mau pusing Pak. Kata tuh udah deh, ini jangan anggap musola, anggap aja rumah, sehingga kami gusur, kami kasih uang, selesai. Tapi kalau ini wakaf, ruwet. Kenapa? Harus ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, harus namanya mekanisme rislah, ruslah. Itu panjang Pak. Nah,
tol ini dia ingin singkat. Jadi dia bilang, udahlah ini hitung rumah aja, saya bayar sekian. Subhanallah Pak, nerima mereka itu. Kecuali satu orang ini emang dia ustadz, dia enggak katanya, saya enggak mau. Ini kakek saya ini musola ini, takutlah kepada Allah. Itu sidangnya sampai di kantor Kemenang Pak, di lantai 3 Pak ini. Itu heboh, saya juga hadir itu. Dosa kita katanya, ini nih musola ini. Nah gitu. Nah, ketika kita ditanya pembuktian, ada nggak AIW, akte ikrar wakaf dari udah lama itu? Nggak ada. Waduh, saya cari nggak ada, nggak bisa Pak, nggak ada, cari nggak ada. Tapi bagaimana lah bagusnya pemerintah itu Pak? Ada nggak surat registrasi? Dibongkar lah Pak itu KUA Serpong, bongkar tahun 70-an itu Pak, dibongkar. Serpong pun mesti Jawa Barat kali Pak itu ya, dibongkar, dapat Pak ini apanya itu, registrasinya itu dapat Pak, dapat. Akhirnya KUA mengeluarkan kembali akte ikrar pengganti Pak, baru akhirnya kita panggil BWI, baru tol nggak bisa macam-macam itu. Akhirnya melewati mekanisme Ruslah, ya Ruslah ke Kanwil, Kemenang, BWI, Jakarta, baru akhirnya terjadi perpindahan, baru akhirnya tol itu mengganti tanah. Nah tentunya yang rugi siapa? Ya ahli waris. Karena nol kan Pak. Bank gimana? Bank proyeknya menjadi tersendat, jadi lama kan ngurusnya. Tapi ini hukum Allah gitu. Jadi bayangkan Pak, hanya registrasi aja itu bisa kita jadikan bukti, sehingga kita menang di situ. BW itu menang Pak. Kalau nggak habis Pak, kalau nggak ada itu ya sudah, itu digusur jadi jalan. Ahli waris sih uang dapat, luar biasa, dosanya ngeri itu kita, gitu Pak. Jadi tadi sedikit lagi amil itu dia berhak atas usahanya saja ya? Dia dapat upah, bukan dia dapat upah sebagai dia menjalankan modal. Itu pun upahnya sesuai dengan yang disepakati dengan mudorib, dengan orang yang memberi modal. Ketika saat misalnya kan itu udah lama tahunnya, ketika dia modal awal misalnya 100 juta, tentu dalam perjalanan waktu dia semakin berkembang. Nah itu disesuaikan ya dengan kondisi 100 juta di krusnya sekarang berapa gitu, mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya terbukti bahwa ada alat bukti yang menunjukkan bahwa dia bukan pemodal, ternyata dia memakai, itu ada pidana Pak. Bukan hanya perdata, itu ada pidana namanya, penjara Pak itu mainnya. Karena bukan hanya berhubungan dengan perdata, dia ada penggelapan, kena itu. Nah sehingga anggaplah usaha ini 10 tahun dia ambil itu untungnya, dia harus mengembalikan itu semua keuntungan. Dia hanya bisa hak sebagai seorang amil. Kalau itu bisa dibuktikan ya Pak. Plus dia bisa dipidana, karena dia kenapa nggak mengabarkan kepada keturunan daripada almarhum itu. Nah, itu bisa ada unsur pidananya kalau dia mengetahui bahwa itu bukan hak dia, ada kesengajaan, itu bukan hak dia, tapi dia jalankan dan dia menguasai yang bukan haknya. Kalau sampai sudah pengadilan, itu masih bisa digugat berarti ya? Iya, dan tentunya ada mediasi Pak. Kalau dibilang gini aja, daripada ini kita lanjutkan, Anda bisa terkena unsur pidana, udah kita damai saja secara kekeluargaan, kembalikan hak-hak almarhum, ambil hak Anda sebagai seorang amil, selesai Pak, nggak akan dilanjutkan. Tapi kalau tetap ngotot, oke, nah itu baru sampai ke pengadilan. Mediasi bukan hanya pada kasus cerai, kasus perdata juga mediasi dilakukan biasanya Pak, gitu. Oleh mediator yang ulung, ada disiapkan oleh pengadilan biasanya. Kalau diperlukan nanti antum menjadi saksi ahli bisa? Siap, insya Allah Pak. Saya pernah sih jadi saksi ahli kasus udah 2-3 kali Pak saya. Insya Allah mudah-mudahan. Baik Pak. Yep. Ada lagi? Ya. Nah, ini berkaitan dengan yang hukuman bagi rata, apa tadi kesepakatan yang bagi waris tapi dibagi rata kan?
seperti yang tadi Anda ceritakan, kalau misalkan saya nggak dapat yang ini, saya nuntut nih di pengadilan agama tadi ya, mengenai kasus itu oke lah, dia menang di pengadilan agama, di pengadilan negeri. Hukumannya gimana, Tan? Hukuman dia di akhirat nanti? Ya, itulah. Jadi gitu Pak, memang min plusnya seperti itu. Saya bilang kalau akhirnya ibu ini waktu itu akhirnya menuntut ke pengadilan, lalu dibagi rata, yang berdosa kalau dalam kita ya saudari kita ini berdosa karena tidak menghukumi sesuai dengan hukum Allah. Karena Pak tidak bisa diapa-apakan, itu nas Al-Quran itu, laki-laki bagi dua itu jelas, itu nggak bisa diapa-apain, itu nggak bisa dikutak-katik. Mungkin ada pertanyaan, nggak adil dong bagi istri, nggak adil bagi istri. Misalnya saya meninggal nih Pak, istri saya yang merawat saya gitu kan, hanya dapat 1/8. Kan 1/8 itu sedikit benar Pak. Kalau harta saya 8 miliar, dia cuma 1 kan Pak ya. Nah yang lainnya anak-anak saya ini yang bikin susah waktu kecil, bandel, malah dapat 4 miliar, 3 miliar. Kan gitu kan hitungan kita. Nah bagaimana ulama di Indonesia ini menyikapi itu? Bahwa banyak sekali istri itu kasihan begitu dia meninggal, apalagi maaf nih istri yang nggak punya anak Pak. Ada banyak kasus istri yang nggak punya anak, tapi si suami punya anak dari yang lain. Si suami nikah, kemudian bercerai, nikah lagi dengan perempuan, kemudian nggak punya anak nih perempuan. Kalau meninggal kan tetap 1/8, karena walaupun bukan anak dia, dari anak yang lain. Kan kasihan, itu banyak Pak kasus seperti itu. Istri-istri yang dibuang oleh anak-anak tirinya, nggak pernah ngurus bapaknya, begitu bapaknya sudah sekarat, kami nih anak kandungnya, aku nih ibu kalian, mengurus ayah kalian, kau tetap ibu tiri, maksudnya kau dapat tetap statusnya istri. Kalau meninggal 1/8, kenapa? Karena kami anaknya. Nah gitu kan Pak. Nah bagaimana ulama Indonesia dibuatlah rumusan, tapi tidak merubah itu, tidak merubah. Yang namanya sebut dengan harta gonogini atau harta bersama. Bagaimana harta bersama itu? Kalau meninggal suami, maka setengah dari seluruh harta itu bulat-bulat milik istri. Kenapa? Bagian waris, bukan bagian waris, tapi itu hak istri sepenuhnya. Jadi yang dianggap harta waris hanya yang setengah. Plus dia dapat lagi 1/8 dari setengah tadi. Apa dasarnya ulama-ulama di Indonesia itu? Di Arab nggak ada itu. Kalau di Arab kira-kira dia takut istrinya diiniin, dia hibah. Di Arab gitu Pak, dihibahkan sama istrinya biar anaknya nggak ganggu-ganggu. Nah kalau di Indonesia nggak. Itu setengah milik istri sendiri. Kenapa? Karena harta yang didapatkan setelah pernikahan adalah harta bersama. Kalau harta bersama itu hitungnya biasanya 50-50. Sehingga kalau meninggal yang dijadikan warisan hanya yang 50% saja. Ulama bukan merubah yang 1/8 jadi setengah, bukan, tapi mengulangi definisi harta warisan. Apa sih harta warisan itu? Gitu. Terus pertanyaannya, kok bisa nih istri dapat setengah bulat-bulat? Karena menurut ulama kita, karena istri juga turut serta dalam keberhasilan suami. Satu, dia masak. Padahal dalam Islam istri nggak wajib masak. Silahkan Pak dicek, istri nggak wajib masak Pak. Suami kalau kata istri, saya mau masak matang, wajib Pak kita kasih matang. Satu, siapa bayar dia selama ini? Nggak ada. Kedua, istri kan nggak wajib nyuci baju. Silahkan cari hadis Pak, nggak ada. Nabi itu nyuci baju sendiri. Istri itu kalau nyuci baju suaminya itu berpahala itu. Ada nggak suaminya gaji semasa hidupnya? Nggak ada. Nah, jadi seolah-olah istri itu pemodal setengah, pemodal juga yang nilainya juga sahamnya 50%, karena ikut andil dalam menyukseskan rumah tangga. Nah dasar inilah yang adanya harta gonogini, sehingga kalau ada yang meninggal, orang bisa terjadi Pak di Tangerang ini. Ibu tiri yang dilempar seperti itu, ini kan harta bapak kami, seperti itu, dilempar. Saya bilang, saya panggil semuanya, sana anaknya, saya bilang kalau ibu tiri kalian ini menuntut ke pengadilan, dia bakal dapat setengah, plus 1/8 dari setengah lagi. Udah dapat setengah, 1/8 dari setengah lagi. Kalau nggak percaya silahkan. Nggak percaya Pak?
silahkan. Akhirnya sidang, benar Pak. Sengsara semua itu, sengsara semua. Meskipun rumah itu masih nama almarhum bapaknya, nggak bisa saya bilang, dapat setengah. Itu hukum kita kayak gitu Pak. Jadi itu melindungi istri sebetulnya, tapi tidak merubah ketentuan, tidak merubah ketentuan. Nah itulah enaknya. Makanya enaknya kita seperti itu, berikan di waktu hibah. Tapi kalau tidak, akhirnya anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, kemudian anak perempuan mengajukan ke pengadilan, lalu akhirnya diputuskan sama, yang berdosa Pak itu, yang anak perempuan itu dalam kacamata Islamnya berdosa. Nah itu ya, sepahit apapun itulah yang bisa saya jelaskan. Satu lagi mengenai wasiat. Tadi wasiat itu kan dibilang sama seorang orang yang meninggal kepada yang non ahli waris. Ya. Nah, kalau yang saya baca nih di dalam hukum negeri kita, ya. Wasiat itu harus disetujui juga oleh ahli warisnya. Apakah seperti itu, Pak? Ya. Kalau dari hukum kita, wasiat itu nggak harus persetujuan dari ahli waris. Tapi kalau contohnya Pak, banyak dari orang itu biasanya dia ke notaris, lalu dia membuat suatu testimoni namanya, ini untuk yayasan ini. Itu nggak bisa diganggu Pak, kalau dia sudah ada notaris, nggak bisa diganggu gugat itu. Kami sebagai ahli waris menuntut nggak bisa Pak, karena itu wasiat itu dijalankan wajib, kecuali memang kalau mengganggu melebihi dari 1/3 harta, baru ahli warisnya bisa menggugat. Kalau enggak bisa. Setahu saya kalau udah notaris tertulis nggak bisa apa-apa itu Pak. Ahli waris tinggal hanya terdiam saja. Nah seperti itu. Yang nggak boleh itu gini Pak, kalau rumah ini misalnya menjadi harta warisan, kemudian meninggalkan 4 anak. 4 anak ini ingin dibagi-bagi, satu rumah. Tapi ada satu enggak, saya mau rumahnya semua dijual, diuangkan. Itu baru enggak bisa itu. Rumah ini mau diinin enggak bisa. Semuanya harus tanda tangan, setuju. Satu aja enggak setuju, rumah itu enggak akan laku Pak. Enggak akan, bank selalu minta fatwa waris. Itu namanya fatwa waris. Selama ada satu ahli waris nggak mau rumah itu dikasih, nggak mau rumah itu dialihkan untuk adiknya, atau nggak mau rumah itu dijual oleh ibunya sendiri, nggak bisa. Misalnya ibunya masih hidup, saya mau rumah ini kita jual ke ini, itu misal. Itu 8 atau 5 anaknya harus semuanya itu tanda tangan semua. Atau misalnya udahlah rumah ini untuk si ini, nggak bisa tanda tangan semua. Itu saking luas. Kalau anaknya udah nggak ada, cucunya Pak. Pernah itu kejadian pembagian warisnya itu jauh, setelah meninggal belum dibagi-bagi sampai akhirnya generasi berikutnya baru mau dibagi. Nah ternyata itu ada satu anak yang udah meninggal. Nah itu anaknya Pak yang diminta tanda tangan di notaris bahwa setuju juga mewakili almarhum ayahnya untuk membolehkan untuk dijual gitu Pak. Iya. Nah, berkaitan dengan surat waris tadi, surat wasiat tadi katakanlah wasiatnya bukan ke non ahli waris, tapi dikasihnya ke ahli waris nih. Iya. Kan nggak boleh dalam Islam. Tapi sudah diaktakan di notaris. Boleh. Itu Pak, dalam hukum kita bedanya dengan hukum Islam. Kalau hukum Islam nggak boleh, warisan untuk anak nggak boleh. Tapi hukum kita boleh Pak. Sehingga seorang bapak bilang ke notaris, tolong rumah ini buat anak saya yang paling kecil. Kalau meninggal tolong. Itu nggak bisa digugat memang. Hukum kita. Hukum Allah nggak boleh Pak. Kalau misalkan nih Pak, di hukum itu udah misalkan terjadi di hukum kita, terus masuknya ke pengadilan agama, bisa nggak pengadilan agama menggugat surat waris, akte waris ini, akte wasiat ini untuk dihapuskan? Tergantung hakim Pak. Tergantung hakim. Kalau hakim condong ke namanya kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu kompilasi hukum Islam KHI bisa. Tapi kalau dia naik ke atas nggak bisa. Gini Pak, kita ini hukum yang undang-undang apa bukan undang-undang. KHI itu kompilasi hukum Islam Indonesia yang laki-laki 2 kali lipat, yang sama, hampir mirip lah sama hukum Islam. Itu kedudukannya baru impres presiden, bukan undang-undang. Itu impres Presiden Soeharto tahun 91. Pak Harto ini tahun 91 bikin lokakarya, bikin seminar ulama-ulama supaya merumuskan hukum Islam.
sebagai pedoman para hakim di pengadilan. Terbitlah itu KHI. Itu mirip-mirip Pak. Saksi harus 2, kemudian juga apa tuh, anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Kemudian juga orang beda agama tidak saling mewarisi, wasiat nggak boleh lebih dari 1/3, nggak boleh kepada ahli waris. Mirip. Tapi ingat, itu kedudukannya baru instruksi presiden. Di atas itu ada namanya undang-undang perdata. Sehingga itu nggak dilirik Pak sama hakim. Bahkan yang terakhir, beda agama masuk. Lihat Pak, yang terakhir itu nikah beda agama masuk kan Pak, lolos kan. Padahal di undang-undang KHI nggak boleh nikah beda agama. Tapi begitu si pengantin gugat, banding, bahkan kasasi ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, Anda warga Indonesia, dua-duanya tidak ada saling menghalangi nikah, bebas. Lydia Kandau dan sama Jamal Mirdad itu gagal di pengadilan agama Pak. Begitu dia kasasi, lolos, keluar. Nah, makanya saya bilang kalau sudah sampai ke atas, itu sudah nggak lihat lagi. Apa Anda? KHI itu impres, bukan undang-undang. Oke, jadi paling rendah itu namanya KHI. Bukan undang-undang Pak, kompilasi hukum Islam Indonesia. Di atasnya itu undang-undang perkawinan tahun 74. Itu pun Pak masih kalah sama yang atas lagi. Yang atas itu BW namanya, hukum Belanda kita. Nah itu kadang-kadang tidak menghiraukan lagi tentang hukum seperti itu. Nah, sehingga banyak yang menang di pengadilan agama tapi kalah di kasasi. Sekarang Pak, minta maaf saya, pengadilan agama pun sudah nggak pakai KHI. Buktinya yang kemarin nikah beda agama bisa tembus dia di pengadilan agama, disahkan Pak. Bayangkan. Nah itu sudah kualitas hakimnya, tergantung hakimnya, kadang-kadang tergantung kedekatan sama Allah gitu Pak. Tergantung hakimnya macam-macam ya Pak, seperti itu. Dan hakim itu bebas menghukum, dia nggak bisa kena pidana, nggak boleh. Nah, kalau jaksa lain Pak, jaksa harus apa kata atas siap. Kalau hakim dia punya independence. Bahkan dia menghukumi di undang-undang juga silahkan hakim, asalkan dia bisa mencari logika aja. Walaupun nanti di atas hukumnya bakal dibatalkan, tapi dia tidak dipidana karena demi kemerdekaan seorang hakim. Gitu Pak. Baik. Kalau misalnya saya punya anak, saya semuanya cewek. Iya. Terus saya meninggal, itu kakak kandung saya yang pertama, ya, itu dapat warisan dari saya, gitu Pak. Kakak laki perempuan Pak? Kakak laki. Iya. Emang itu, seperti itu? Ya, kalau seperti itu anak bapak dapat 2/3 itu. Perempuan kalau di atas 2, mereka dapat 2/3. Nah sisanya buat kakak bapak, abang bapak yang laki-laki, asobah. Iya, dapat. Kalau pengen tahu referensi tentang buku-buku waris atau itu ada nggak Ustaz? Di Al-Quran sangat jelas, surah An-Nisa. Ya, jadi anak perempuan itu kalau sendirian dia dapat setengah. Selama nggak ada anak laki-laki Pak, selama nggak ada anak laki-laki. Kalau kita punya anak perempuan 1, nggak ada anak laki-laki kita, dia dapat setengah. Tapi kalau dia 2 atau 3, 4, 5, mereka berkongsi di 2/3. Berkongsi di 2/3. Nah, abang bagaimana abang laki-laki? Abang almarhum dapat nggak? Anak perempuan nggak bisa menghalangi pamannya. Anak perempuan saya nggak bisa menghalangi abang saya Pak dari waris. Tapi kalau saya punya anak laki-laki, abang saya get out, pergi, nggak ada apa-apa. Itu hebatnya laki-laki gitu. Anak perempuan nggak bisa menghalangi pamannya, sehingga dia menunggu sisa. Dia menunggu sisa. Itu terjadi juga Pak. Terjadi juga kasus abangnya ini nggak pernah jenguk adiknya, nggak pernah peduli. Tahu-tahu begitu meninggal, dia merasa saya abangnya, saya dapat sisa. Almarhum ini meninggalkan anak perempuan 1 saja. Berarti berapa Pak? Kalau 1, setengah. Istrinya berapa? 1/8. Sisanya abangnya kan, karena masih hidup. Nah, nggak terima ke pengadilan agama. Di pengadilan agama diputuskan istri 1/8, anak setengah, sisa anak lagi.
Sisa anak perempuan lagi, namanya rot. Rot itu apa? Kalau ada kelebihan harta dikembalikan ke ahli waris pemula. Nah, nuntut abang ini, loh saya kan dapat asobah. Ya, betul dalam fikih Islam, tapi di hukum kita nggak bisa, tetap dikasihkan lagi namanya rot. Nah, begitu abang ini marah, kemudian menjual aset adiknya, dia karena merasa dalam fikih Islam saya dapat loh, dijualnya pak asetnya, dituntut pak oleh anak dan istri adiknya, kena pak penggelapan itu. Dan saya sebagai saksi ahli untuk mendamaikan di Kapolres waktu itu, di Polres, saya bilang secara hukum Islam dapat loh bu, abangnya suami ibu ini dapat, pahit dan manis, pahit sepahit apapun dapat, tapi dalam hukum kita enggak, karena enggak ada kontribusi apa-apa. Udahlah saya bilang kasihlah buat dia seikhlasnya. Bapak juga relakan, walaupun dalam fikih Islam bapak harusnya lebih banyak dari ini, bapak relakan. Ya sudah, akhirnya damai pak di polisian, nggak sampai di pengadilan. Kalaupun ke pengadilan bapak nol, tetap nggak dapat. Nah itu pak bedanya. Tapi kalau abang saya udah meninggal tetap dapat anak. Kalau tergantung, meninggal sebelum bapak. Ya. Ya. Kalau meninggalnya, saya meninggal duluan ya, gitu, terus dia meninggal gitu. Iya. Anaknya ngambil haknya. Oh, anaknya. Tapi kalau dia meninggal duluan, barusan saya nggak dapat. Iya, orangnya nggak ada lagi. Anaknya nggak dapat pak, nggak dapat karena ada perempuan. Iya. Terima kasih. Oke. Kita tutup mendoakan kiprah majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, insyaallah nanti bulan depan ya Pak kita bahas faraid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.